Halo viewers dan subscribers MBC13 Channel. Balik lagi sama gue Seno. Tapi kali ini gue gak mau bahas tentang dapur sinema. Gue mau bahas tentang sebuah film yang menarik perhatian gue. Judulnya Tenet. Ini dari Christopher Nolan ya, karyanya Christopher Nolan. Film Christopher Nolan tuh sangat-sangat apa ya, menurut gue sangat luar biasa, menurut opini gue ya. Nah, salah satu filmnya Nolan ini nanti yang akan keluar lagi adalah Tenet. Nah, kayak apa sih filmnya ini Tenet? Trailernya gue udah nonton di YouTube. Nah, sekarang gue mau kasih opini gue tentang filmnya ini nanti akan seperti apa gitu ya. Filmnya Christopher Nolan tuh selalu bikin pusing ya. Yang paling gue suka itu dari filmnya Christopher Nolan adalah Interstellar. Masih banyak sih film media yang lain kayak Dunkirk, Dark Knight Trilogy, itu banyak film-film media dan menurut gue bagus-bagus gitu. Nah, gue penasaran banget sama film Tenet ini. Ayo kita lihat sama-sama. Ini gue udah nonton trailernya dan ada beberapa adegan yang gue ambil, yang gue capture karena ini menarik banget perhatian gue nih. Oke, ayo kita lihat. Nah, di awal-awal udah ada kita disajikan dengan scene atau sebuah adegan di mana semuanya berjalan mundur ya. Nah, Tenet ini sendiri judulnya Tenet, T-E-N-E-T, itu adalah sebuah permainan kata-kata gitu kali ya. Di sini kita bisa lihat dia si Christopher Nolan mengambil sebuah bentuk dari permainan kata-kata itu yang kita sebut palindrom. Palindrom ini adalah sebuah kata yang kalau dibolak-balik bacanya, mau dari depan mau dari belakang, itu sama aja. Tenet kan juga sama, T-E-N-E-T, dibalik juga T-E-N-E-T. Nah, contoh lainnya adalah race car. Race car juga kalau dibalik bacanya dari belakang akan sama juga, dia bacanya race car. Coba deh teman-teman praktekin gitu ya, tulis race car terus dibalik race car, itu sama aja. Nah, itu disebut palindrom. Nah, judulnya ini aja udah sangat menarik nih buat gue. Oke, terus dari awal-awal ada adegan seperti ini di mana semuanya itu dimundurin. Kapal ini yang kuning ini juga berjalan mundur, terus papan seluncur anginnya juga, windsurfnya itu juga berjalan mundur, airnya bergerak mundur. Itu sudah kita lihat kalau si Christopher Nolan ini mau bermain-main dengan waktu nih. Oke. Nah, itu juga kan. Nah, itu adegan itu juga menarik karena si pemeran utamanya John David Washington sama si Robert Pattinson itu di situ kelihatannya kayak mau naik gedung ya, kayak mau manjat gedung pakai tali sling gitu. Tapi bukannya dia manjat biasa, malah dia kayak terbang gitu ya. Kalau dilihat itu kan kayak kayak adegan yang dibalik. Adegan yang dibalik gitu. Harusnya dia jatuh tapi malah dia terbang ke atas. Nah, terus di adegan ini, oke. Nah, ini juga adegan yang menarik nih menurut gue. Oke. Nah, di adegan ini kayaknya di sisi si John David Washington ini ada di suatu laboratorium ya. Laboratorium yang mungkin dia pertama kali dikenalin sama teknologi Tenet ini. Nah, di sini kita bisa lihat kalau dia nembakin peluru dari sebuah pistol, tapi malah bukannya si pelurunya kena sasaran, malah berbalik ke pistol itu sendiri, ya kan? Dia nembak, bukannya kena sasarannya, malah berbalik, pelurunya masuk ke magazine pistol itu sendiri. Di sini kita lihat kayaknya si John David Washington juga kayak bingung gitu kan, wow, kok bisa begitu gitu. Nah, kayaknya nih dia baru dikenalin nih sama teknologi Tenet itu di laboratorium ini sama si cewek itu ya, yang di belakang mungkin profesor ya, mungkin dia yang nemuin atau dia yang mengembangkan teknologi ini. Nah, di sini juga gue meng-highlight sebuah adegan di trailer ini ya. Coba perhatikan sarung tangan yang dipakai sama si John David Washington. Oke. Pas pertama tadi di adegan yang tadi dia ngangkat itu ya, dia kayak nangkep gear. Mestinya kan dilepas jatuh gitu kan, tapi ini malah keangkat. Dia pakai sarung tangan. Oke. Pada saat dia nembak, dia pakai sarung tangan juga nih yang sekarang. Oke. Nah, pada saat dia ngelepas magazine ya, dia nggak pakai sarung tangan.
Ini yang adegan tadi, yang dia nangkep bir, dia pakai sarung tangan. Dan mungkin ya dia baru diperkenalkan nih si John David Washington nih, dia baru diperkenalkan dengan teknologi Tenet ini yang mungkin cuman ada di sarung tangan itu gitu loh. Sarung tangan itu, karena setiap kali dia membalikkan sesuatu itu dia pakai sarung tangan itu, ya kan? Waktu dia megang pistol dia nggak pakai sarung tangan, waktu dia nembakin pistol dia pakai sarung tangan. Nah, jangan-jangan si Tenetnya ini, teknologi Tenetnya ini cuman berlaku di sarung tangan itu, karena yang dipegang sama sarung tangan itu waktunya berjalan terbalik, tapi tidak dengan sekitarnya, ya kan? Si John David Washington ini, karakter yang dimainkan sama John David Washington ini tidak berjalan mundur, si profesor ceweknya juga tidak berjalan mundur, hanya waktu yang berhubungan dengan sarung tangan inilah yang berjalan mundur, ya. Itu serunya adegan yang di sini nih, trailer yang di sini. Nah, lanjut ke adegan ini, ya, tuh semuanya berjalan dengan mundur. Mobilnya yang harus tetap balik malah balik lagi, sama kayak yang pertama tadi, adegan kapal laut sama adegan ini, yang dimana dia berjalan mundur semua, ya. Ini adegan yang tadi. Nah, ini adegan yang di sini juga menarik perhatian gue nih. Oke, ya. Di adegan itu kelihatan kan di adegan yang tadi nih. Nah, di adegan ini, mundurin bentar. Oke, cukup. Nah, di adegan ini Robert Pattinson sama si John David Washington ada di dua ruangan yang berbeda. Di sini ada dialog antara mereka berdua, yang pertama si Robert Pattinson yang ngomong, "What is happened here?" Ya kan? Tapi habis itu dijawab sama si John David Washington, It wasn't happen here." Nah, loh. Ya, jadi apa yang udah terjadi di sekat di ruangannya si Robert Pattinson itu belum terjadi di ruangannya John David Washington, ya kan? Dan selanjutnya di adegan ini, nah semuanya berjalan mundur, tapi cuma di sekatnya si John David Washington. Lihat di sini, lihat pecahan yang ada di kacanya, oke? Bukannya ditembak terus pecah, tapi malah pecah balik, ya. Jadi si John David Washington ini sama si Robert Pattinson kayaknya lagi menganalisa suatu ruangan, tapi di ruangannya Robert Pattinson nggak terjadi apa-apa, waktu berjalan normal, tapi di ruangannya si John David Washington waktu berjalan terbalik. Kayaknya mereka sedang menghadapi orang atau peran antagonisnya nanti itu adalah orang yang bisa memanipulasi waktu juga nih, seperti teknologi Tenet. Mungkin orang ini udah punya teknologi Tenet gitu loh. Ya dibalik kan, dia bukannya dibanting malah dibalik. Ini adegan yang tadi, ya. Jadi semuanya itu kayak mereka tuh bisa memanipulasi waktu. Bukannya nih di adegan ini juga sama. Jadi bukannya time travel ya. Kayak ada kata-kata juga dialog antara Robert Pattinson sama John David Washington di sini mengatakan kalau time travel, tapi kayaknya bukan time travel. Soalnya kalau time travel itu adalah gimana ya ngejelasin ya? Kayak ini, nonton Avenger yang terakhir Endgame, ya. Di situ kan ada adegan time travel tuh, si Hawkeye kembali ke masa lalu, dia ngambil sarung tangan baseball dan dikasih ke teman-temannya, nih gue berhasil loh, kita berhasil, teknologi kita yang kita ciptakan ini berhasil, gue time travel dan gue berhasil kembali lagi ke sini. Nah kalau time travel kan kayak gitu, tapi kalau ini kayaknya lebih ke time inversion. Jadi memanipulasi waktu, dan yang dimanipulasi itu orang-orang tertentu doang, nggak semuanya. Gimana caranya? Nah itu masih menjadi misteri kalau menurut gue juga belum ketemu. Nah tadi ada adegan seperti ini. Nah di sini si John David Washington pakai masker, oke? Lalu selanjutnya, nah di sini juga gue nggak tahu ini villain apa good person ya. Gue nggak tahu ini orang jahat apa orang baik, tapi dia juga pakai masker juga.
ya. Dan di sini sih semuanya terbalik. Tapi kok dia normal? Nah, kalau yang tadi kan kelihatannya si John David Washington yang di ruangan yang disekat tadi itu, dia kan ikut gitu loh. Jadi ikut mundur juga. Tapi kok di sini orang yang pakai masker tadi itu normal, bergeraknya bisa normal, sementara yang lain mundur. Kalau tadi yang si John David Washington pakai sarung tangan, yang pakai sarung tangan doang kan yang bergerak mundur, yang lain normal. Nah, tapi di sini orang yang pakai masker bergeraknya normal, sementara sekitarnya bergerak mundur. Ini juga gue masih nggak ngerti apakah si masker itu kayak salah satu filmnya salah satu filmnya Christopher Nolan, Inception, ya. Inception juga sama kan. Untuk masuk ke dunia mimpinya, dia harus tidur terus pakai kayak obat gitu yang dimasukin ke infus ke peredaran darahnya supaya dia bisa masuk dan memanipulasi dunia mimpi targetnya. Nah, apakah sama nih masker yang dipakai itu bisa punya fungsi yang sama seperti itu gitu. Oke, tadi kita udah sama-sama saksikan ya adegan-adegan menarik menurut gue di trailer Tenet ini. Nah, di adegan terakhir dari trailernya itu ada dialog antara John David Washington dan Kenneth Branagh. Di situ dialognya juga menarik nih. Jadi seperti si John David Washington tuh mengatakan kalau bagaimana kalau semuanya tidak pernah terjadi. Gue juga masih bertanya-tanya, ini dia lagi ngomongin apa, objeknya tuh yang lagi diomongin tuh apa. Karena si John David Washington sama si Robert Pattinson di sini misinya adalah mencegah perang dunia ketiga. Nah, apa yang tidak akan terjadi nih? Apakah yang tidak akan terjadi itu perang dunia ketiganya, atau semua kejadian yang di film ini tidak pernah terjadi? Kayak film Joker. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah nonton film Joker. Terakhirnya juga kita bertanya-tanya tuh, ini apakah cuma terjadi di pikirannya si Joker atau benar-benar terjadi gitu loh. Jadi kita bertanya-tanya. Nah, gue berharap film Christopher Nolan yang kali ini Tenet bisa Nolan kembali menghadirkan plot twist di sini yang membuat kita amazed gitu. Wow, kok ternyata endingnya begini. Gue juga berharap Tenet ini bisa ada kayak si Christopher Nolan ini sangat jago untuk bikin real ilmu fisika gitu, kayak di Interstellar. Waktu dan gravitasi dijadikan dua dimensi yang bisa dirasakan dan dimanipulasi oleh si karakter utamanya. Nah, itu dia. Gue berharap banyak sama film Tenet ini. Semoga gak mengecewakan. Nanti gue mau nonton. Mungkin setelah nonton gue akan ngasih opini gue lagi tentang film ini. Semoga teman-teman juga sama-sama makin penasaran setelah nonton trailernya, sama-sama makin pengen nonton. Oke, gitu aja dari gue hari ini. Seno here, saying goodbye and thank you.